Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat jadwal pembelajaran tanpa bentrok secara otomatis, apalagi untuk sekolah yang memiliki rombel yang banyak dan jumlah guru yang banyak. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi ASC Timetables ya. Teman-teman bisa download di link deskripsi video ini. Oke, kita buka. Nah, sebenarnya teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi demo. Nah, sebenarnya aplikasi ini aplikasi demo, dan kalau teman-teman ingin membeli lisensinya ya, itu bisa langsung dengan mengklik ini, pembelian dan register. Tetapi sebenarnya kalau untuk hanya membuat sebuah jadwal saja, itu demo pun ya, dalam file demo ini situ sudah bisa, karena kita hanya membutuhkan pembagian jam mengajarnya. Nah, sebenarnya saya sudah buat teman-teman seperti ini ya, jadi saya akan coba untuk buka dulu. Nah, seperti ini hasilnya nanti teman-teman ya. Nah, kenapa ini dalam versi demo? Kekurangannya apa? Yang pertama, kalau kita mau cetak ya, atau pencetak, misalkan seperti ini, print preview. Nah, ini dia tidak akan muncul teman-teman secara keseluruhan, artinya dia terhalang oleh please register ya, please register. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, karena kenapa ya, kita akali saja ya, kita kembalikan dulu, kita kali dengan menggunakan print screen ya. Kita kan hanya butuh pembagian jam ini dalam 1 minggu, jadi kita tinggal print screen, tekan pada keyboardnya print screen, kemudian buka paint ya, kemudian paste. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal save saja ya, tinggal save saja, karena kita cuman butuh pembagian jam ini saja supaya tidak bentrok antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal save, terserah teman-teman mau save di mana ya. Jadi seperti ini saja. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita buka kembali new ya, kita file new saja, kita masukkan nama sekolahnya, misalkan SMP 5 Kuryalah. Oke. Nah, jumlah maksimal dalam per hari ini teman-teman usahakan misalkan jumlah maksimal jam setiap hari. Biasanya kan ada yang hari Senin cuma 6 jam, hari Selasa 7 jam, hari Rabu mungkin 8 jam. Makanya ambil hari yang paling banyak jamnya. Misalkan yang paling tertinggi adalah maksimal itu 7 jam ya, jumlah hari. Kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan full day, berarti menggunakan 5 hari. Tetapi kalau tidak full day, berarti menggunakan 6 hari ya. Jadi menggunakan 6 hari. Selanjutnya, oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan mata pelajarannya teman-teman ya. Misalkan kita klik baru, misalkan mata pelajaran pendais, kita kasih kode pendais supaya lebih gampang lagi ya. Ruang kelas, oke, 1. Kemudian kita buat lagi, misalkan PKN ya, kodenya kita tulis juga PKN. Oke, ruang kelas ya. Di sini sebenarnya ada beberapa ruang ya, tapi kita menggunakan ruang kelas ya, tidak usah dirubah, ruang kelas. Oke, sudah. Nah, silakan masukkan teman-teman ya semua mata pelajaran yang ada di sekolah teman-teman ya. Semua pelajaran yang ada di sekolah teman-teman silakan masukkan semua. Kemudian setelah ini masukkan mata pelajaran, kita masuk ke kelas. Silakan masukkan kelasnya teman-teman. Misalkan ada berapa rombel, misalkan di sini saya kasih masuk 7A ya. Oke, 7A itu kelas 7, itu grade nya 7.
Oke, kelas 7A. Kita tambah lagi misalkan kelas 7B ya, grade-nya kelas 7. Oke, nah silahkan teman-teman buat kelas semuanya, kelas ini ya, sesuai dengan jumlah rombel yang ada di sekolah teman-teman semua. Tapi diperhatikan baik-baik bahwa di sini kelas 8 rekan A, nah, grade-nya itu 8, tingkatan 8 maksudnya. Nah, silahkan buat seperti ini, kemudian masuk ke kelas ya. Kita buat classroomnya ya. Oke, ini tidak perlu ya, kita langsung masuk ke guru. Nah, sekarang kita kasih masuk namanya guru. Misalkan yang pertama adalah Herman, kemudian name-nya kita tulis titelnya, misalkan kodenya kita pakai Herman ya, Ria. Oke. Seperti, nah sekarang kita input mata pelajaran yang ada sini. Misalkan mata pelajaran tadi kan yang kita input itu cuma 2 ya, cuma 2, Pendais dengan PKN. Oke, kita cek dengan menggunakan Pendais. Pendais kan itu tiap sekolah itu menggunakan 3 jam pelajaran, misalkan kelas 7A. Nah, diperhatikan di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan di sini jam pelajaran per pekan 1, kemudian teman-teman menggunakan single, berarti dia akan terbagi 1 jam. Jadi bisa jadi dalam 1 hari itu cuma 1 jam ya, bisa jadi dalam 1 hari cuma 1 jam. Nah, kalau misalkan Anda tulis di sini triple, artinya 1 hari itu harus 3 jam. Jadi 3 jam ini tidak akan pisah-pisah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini Pendais sudah. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin dipisahkan, misalkan pertemuan pertama 2 jam, pertemuan pertama 1 jam, bisa, nggak ada masalah. Kita tinggal edit. Misalnya di sini saya kasih double, artinya double kan 2 ya, artinya double 2. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung tulis di sini 2, kemudian di sini teman-teman single, artinya yang 2 ini juga bisa terbagi ya. Yang 2 ini bisa kita ambil contoh. Oke, 2 jam kita tutup dulu. Nah, coba kita langsung buat jadwalnya. Oke, selanjutnya finish. Nah, di sini kan sudah ada ini 2 jam. Yang kita pilih tadi itu adalah 2 jam, tapi kita single. Jadwal baru, start ya. Oke, nah terbagi kan teman-teman ya, terbagi. Ini 1 di hari Selasa, 1 di hari Jumat, 1 itu terbagi. Meskipun kita klik langsung 2 mata pelajaran, tetap di sebelah kanan kita klik single, itu tetap akan terbagi ya. Makanya kita buat seperti ini pelajaran ya, diedit. Kemudian kalau misalkan kita ingin terbagi antara 2 pertemuan 2 jam dengan 1 jam, hanya kita gunakan tetap 1, tapi di sini kita klik double. Oke, kemudian kita tambah lagi untuk kelas 8A, misalkan Pendais 8A. Tadi kan kita sudah ambil 2 jam, berarti sini 1 single. Nah, sudah cukup 3 jam ya, sudah cukup 3 jam. Kita tutup, kita coba eksekusi jadwal baru, start generatif. Oke, sudah jadi terpisah. Jadi ini yang 2 jam tadi yang double itu tidak akan terpisah, tetap 2 jam dengan ini 1 jam, seperti teman-teman ya. Kemudian ya, kita masuk ke ruang kelas. Nah, kalau misalnya ada misalkan dalam 1 hari, kita klik di sini waktu kosongnya. Misalkan hari Senin itu cuma sampai jam 6 ya, cuma sampai 6 jam. Oke, kita kasih tanda silang di nomor 7. Kemudian hari Jumat, masa sih hari Jumat sampai
7 jam. Nah, biasanya rata-rata paling minimal itu 4 jam kalau untuk hari Jumat, makanya kita kasih tanggal silang 5, 6, 7. Jadi untuk hari Jumat itu yang ada cuma jam 1, 2, 3, 4. Sementara untuk hari Senin itu cuma jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jam 7 itu kosong, tidak ada. Seperti itu pembagiannya teman-teman. Ya, begitu juga dengan kelas yang lain, silahkan dikosongkan. Ya, misalkan ini klik waktu kosong, ini, kemudian hari Jumat juga seperti ini. Ya, oke. Jadi yang kita silang tadi itu tidak akan ada mapel di sini teman-teman. Ya, tidak akan ada mapel di sini. Ya, oke. Nah, hasilnya seperti tadi teman-teman, saya bilang hasilnya nanti seperti ini. Jadi silakan jadwal baru seperti ini, kemudian start time table, langsung kan, langsung terbagi secara rata tanpa bentrok sama sekali. Nah, sekian, hanya sekedar berbagi ilmu pada teman-teman. Jadi ingat, ini versi demo, bukan versi aslinya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli lisensinya, silahkan beli lisensinya. Nah, saya hanya menggunakan ini sebagai pedoman saja. Yang penting pembagian jam mengajarnya sudah jelas seperti ini. Saya tinggal print preview, saya tinggal screen, kemudian saya buka Paint. Ini saya tinggal buka Paint, kemudian paste. Nah, sudah ada. Kemudian saya save. Misalkan saya save di picture, misalkan oke, selesai. Nah, kita buka di picture, jadwal, mana ini. Nah, sudah ada teman-teman, ya, tinggal diperbesar seperti ini, ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada mungkin pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar, silahkan ditanyakan kalau ada yang bermasalah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau tidak keberatan, silahkan tekan tombol subscribe-nya atau like video ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.